Sengaja tertinggal dari imam. Ketika makmum sengaja tertinggal dari imam, maka sengaja tertinggal dari imam itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, dia tertinggal karena udzur. Tertinggal karena udzur. Gimana misalnya? Misalnya dia itu orang yang gerakannya pelan sekali. Nah, mungkin karena kurang sehat kan. Gerakannya pelan sekali. Nah, dia selalu tertinggal dari imamnya. Dia berusaha untuk mengikuti imamnya, tapi dia tertinggal terus. Yang seperti ini bagaimana? Jelas tidak apa-apa. Ya, jelas tidak apa-apa. Atau karena ngelamun misalnya. Kenapa? Karena ngelamun. Nah, lupa kalau dia harus ikut imam nih. Nah, sholat ngelamun. Nah, imam sudah rukuk, bangun dari rukuk, bahkan sudah mau sujud, dia masih diem aja berdiri. Nah, karena apa? Karena lupa. Nah, gimana? Nah, batal sholatnya? Tidak. Cuma dia begitu sadar dia harus apa? Segera apa? Mengikuti. Berarti kalau misalnya dia tadi tertinggal dari rukuk, bangun dari rukuk sampai imamnya sujud, dia baru apa? Sadar kalau tertinggal. Nah, maka begitu dia sadar tertinggal, dia segera rukuk, bangun dari rukuk, kemudian nyusul imamnya sampai sujud. Paham tuh? Baik. Atau udhurnya karena nggak dengar, ya seperti masalah tadi misalnya. Nah, dia sholat zuhur misalnya, tiba-tiba pengerasnya mati, nah, imamnya rukuk, dia nggak dengar. Bangun dari rukuk, dia nggak dengar. Nah, sehingga tertinggal. Yang seperti itu bagaimana? Yang seperti itu tidak batal sholatnya. Bahkan seandainya dia sampai tertinggal 1 rakaat misalnya. Nah, dia masih misalnya sholatnya di lantai 2 misalnya. Nah, rakaat pertama pengerasnya mati. Nah, dia nggak dengar sama sekali. Dia kira ini imamnya memang berdirinya lama. Nah, begitu mikrofonnya hidup, Allahu Akbar, imam sudah bangun dari apa? Dari sujud yang kedua, imam sudah berdiri lagi untuk rakaat kedua. Nah, gimana kalau begitu? Coba. Kalau begitu gimana? Apakah dia akan rukuk sujud sampai memburu imamnya? Tidak. Nggak usah. Kalau dia tertinggal sampai imam sampai pada posisi dia, maka dia berhenti, ikuti imamnya. Ikuti imamnya. Nah, berarti dia nanti setelah imam selesai, dia kurang berapa? Dia kurang 1 rakaat. Dia kurang 1 rakaat. Itu bila tertinggalnya karena apa? Karena udzur. Kalau tertinggalnya karena udzur, ini juga ada 2 macam. Yang pertama, tertinggal dalam rukun. Gimana? Seperti masalah tadi. Sengaja tertinggal dalam rukun. Gimana? Imam takbir untuk rukuk, Allahu Akbar. Dia tidak segera ikut rukuk. Misalnya, aku bacaannya belum selesai. Ya, dia selesaikan bacaannya dulu. Kemudian dia rukuk. Imam masih rukuk, dia rukuk, imam masih rukuk.
Atau ketika bangun dari ruku, imam bangun sami Allahu liman hamida. Dia masih apa? Berlama-lama dalam rukunya. Aku kurang lama rukunya. Misalnya. Itu namanya tertinggal dalam rukun. Artinya rukuk dia sengaja tertinggal dari imamnya. Tapi ya dia ketemu imam, menjumpai imam dalam keadaan rukuk. Bagaimana ini? Apa salatnya batal? Tidak. Nah, rakaat yang itu tidak batal, tapi jelas itu nggak boleh menyelisihi sunnah. Karena sunnahnya gimana? Idza raka'a farka'u. Ketika imam sudah ruku', apa? Perintahnya farka'u. Fa itu menunjukkan mana apa? Satu tartib, urut rukukmu setelah rukuknya imam. Kemudian juga menunjukkan mana apa? Takkib. Apa takkib itu? Mengiringi. Begitu imam sudah rukuk, kamu segera nyusul rukuk. Nah, maknanya hadis begitu. Ya, idza raka'a farka'u. Bukan idza raka'a tsumma rka'u. Enggak. Paham tuh? Nah, kalau tsumma itu sama, dia menunjukkan makna tartib, tapi juga apa? Tartibnya dengan tarakhi, ada jeda yang lama. Paham tuh? Jadi itu salah, menyelisih sunnah, akan tetapi tidak membatalkan salatnya atau rakaatnya itu. Baik. Yang kedua adalah tertinggal dengan satu rukun. Gimana? Dia sengaja tertinggal dari imam, sengaja ngeri dari imamnya, misalnya imam sudah rukuk, dia enggak rukuk sampai imamnya bangun, dia baru rukuk. Berarti dia tidak menjumpai rukuk bersama imam. Nah, ini masalahnya seperti masalah mendahului imam tadi. Seperti mendahului imam. Itu mendahului imam dengan satu rukun. Bagaimana hukumnya? Batal salatnya kalau itu disengaja. Kalau itu disengaja, batal salatnya. Iya.